Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sekolah Tinggi Teknologi Bandung atau STT Bandung resmi mengubah status menjadi Universitas Teknologi Bandung atau UTB. Secara simbolis perubahan nama tersebut dilakukan di kampus UTB pada Selasa kemarin. Dalam menghadapi tuntutan zaman yang semakin kompleks, akhirnya Sekolah Tinggi Teknologi Bandung atau STT Bandung mengubah nama menjadi Universitas Teknologi Bandung atau UTB. Pada kesempatan yang sama digelar juga pelantikan Rektor UTB bertempat di kampus UTB pada Selasa kemarin. Langkah tersebut dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dan diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan bangsa. Rektor UTB yang baru saja dilantik dan sekaligus menjadi rektor pertama, Muhammad Nasir dengan status universitas, UTB mampu berinovasi dalam pendidikan Indonesia. Dikatakannya saat ini UTB memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih besar dengan nama baru, Universitas Teknologi Bandung dengan visi yang tetap sama, yaitu menjadi Socio-Creative-Planner University yang memaksimalkan potensi lokal ke dataran global. Ya, yang baru datang adalah program studi manajemen retail dan tidak menutup kemungkinan di masa-masa mendatang kita akan membuka program studi pada bidang kesehatan dan manajemen. Kami mendorong perubahan kurikulum yang rutin, salah satunya dalam konsep penjaminan mutu, di mana supaya anak-anak siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan UTB Profesor Dr. Imade Bandem mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan lahan untuk perluasan kampus dalam menunjang infrastruktur pendidikan UTB. Yayasan, oleh karena yayasan yang akan berkapan mereka mulai sekolah, kemudian renov, kita yang telah direncanakan, tugas kami tentu saja mendukung pengadaan yang terkait dengan setiap kawasan kampus. Kalau ini sudah padat, banyak mahasiswa yang mungkin datang dari ini, kami akan mencari kampus kedua kota ini. Tetapi harus kompak juga supaya masih menjadikan ITB yang sudah ada Pak. Seperti diketahui, saat ini UTB memiliki sekitar 4.000 mahasiswa dan juga mendirikan 2 fakultas dan 5 program studi baru jenjang strata 1 atau S1. Untuk SDM atau tenaga pengajar, UTB pun mendorong dosen yang sudah S2 untuk segera melanjutkan ke tingkat S3. Di samping itu juga UTB memiliki komitmen memberikan beasiswa bagi mereka yang berprestasi namun terkendala biaya. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Pemerintah Amerika Serikat belum juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres Indonesia di saat banyak pemimpin negara lain tak menunggu hasil rekapitulasi suara resmi oleh KPU. Tapi kepada tim VOA, penasihat Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat siap bekerja sama. Sekitar 3 pekan sejak pemilu presiden di Indonesia, ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang unggul jauh dalam perolehan suara belum juga datang dari Gedung Putih. China, the United Kingdom, Australia, and several other countries have congratulated Indonesia's President-elect Prabowo Subianto on his apparent victory. Is there a reason why the administration is waiting? We congratulate the Indonesian people on a successful election. The President looks forward to early engagement with the new administration and to strengthening our cooperation under what is already a strategic partnership. We're obviously closely following the ongoing vote count, and we understand that Minister Subianto has a significant lead. We've had excellent cooperation with him since the time he was Defense Minister, and if he is in fact finally elected, then we look forward to continuing that relationship. Sejumlah perkembangan politik Indonesia, termasuk rekam jejak Prabowo saat menjabat Komandan Kopassus, serta kontroversi pencalonan putra Presiden Joko Widodo sebagai cawapres pendamping Prabowo, tak luput dari perhatian AS. VOA juga menanyakan apakah AS khawatir akan terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. We never back away from our concerns about the need for human rights, civil rights, and all the values of democratic institutions, and the President absolutely will not shy away about expressing our concerns. Tuduhan pelanggaran HAM ini pula yang membuat pemerintah Amerika Serikat lama mencekal Prabowo Subianto. Meski sebelumnya sebagai anggota TNI, Prabowo banyak berpengalaman bekerja sama dengan militer Amerika Serikat, termasuk menjalani pendidikan militer di sini. Sejak 2020, selaku Menteri Pertahanan, Prabowo diterima di Amerika Serikat, baik oleh pemerintahan Donald Trump dan kini pemerintahan Joe Biden. Prabowo pun telah beberapa kali berkunjung ke Washington.
So Prabowo's history of alleged human rights abuses is certainly cause for concern, both within the administration, in civil society, in parts of Congress. But at the same time, he appears to be the duly elected president of Indonesia. The Indonesian voters have spoken. Sementara kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo nanti juga tetap mengedepankan semangat non-blok dan diperkirakan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi mendekatkan diri ke Tiongkok untuk perdagangan dan ke Amerika untuk pertahanan kawasan. Given the continuities between the current Jokowi administration and what will become the Prabowo administration, I imagine that at least here in Washington, there's a level of sort of ease with working with the new incoming administration. Ucapan selamat kepada rakyat Indonesia sebelumnya juga telah diungkapkan John Kirby tak lama setelah selesainya Pilpres Indonesia 14 Februari. Dari Gedung Putih, Patsy Widakuswara dan tim VOA. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.